nggak saya kelas istiqomah itu untuk menuliskan keinginan mereka terhadap kelas nanti itu jalannya mau seperti apa. Keinginan dari mereka saya tuliskan di situ, kemudian saya ambil kelas itu yang depan gitu. Terus setelah itu nanti dipilah-pilah, dikelompokkan. ya sengaja Iya, ya. belajar lama ya. Iya, kelompok-kelompokan. Udah enak tuh sama. Kemudian setelah itu baru nanti dibuat kesepakatan sesuai dengan Kelas 6 itu ada 6 item. Dengan itu siswanya tidak. Siswa 11. Ya siswa 11 sih. Ada berapa item lagi yang dikelompokkan? itu kemarin ada 4. Cuma 4. Ya. 4 item ya. Ya. Itu 4 item. Kalau kemarin ada juga yang disediakan dalam beberapa, jadi terlalu luas itu kan dalam item itu kemudian di Apa dengan kelas 1 nya? berkata sumpah. Mas. Kemudian nanti pelajaran kita dari awal sampai akhir diberi kemudahan telah. Yuk, baca di PP2. Bismillahirrahmanirrahim.
biar nanti apa mendapatkan hasil yang baik, mudah mendapatkan pelajaran cepat padat. Kalian semua anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar pasti akan memberikan ilmu nanti yang bermanfaat. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, relax. Tidak usah tegang, teman-teman. Tatap matanya. Gimana perasaannya? Lumayan ya. Oke, silahkan dibuka bukunya. Pelajaran apa kita hari ini? Bahasa Indonesia. Silahkan siapa bukunya? Iya, pakai buku besar. Alas tulis, duduk, dekat, Nah, hari ini silahkan masukkan bab 4 keluarga Kukun yuk dibuka ya. Oke, halaman berapa ya? Halaman 71. Silahkan dibuka teman-teman. Yang bisa membawa? Semuanya membawa? Oke. Kenapa Mbak Anu batuk-batuk? Boleh minum? Boleh minum? Nggak tahu minum. Besok kalau minum ya. Oke, siap? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, biasanya kalau di setiap keluarga itu punya tradisi atau kegiatan yang berbeda-beda. Kita orang mana toh? Kita orang mana? Indonesia. Sukunya suku apa? Jawa. Betul sekali Mas Fauzi. Oh, Mas Fauzi. Nah, kalau suku Jawa itu bajunya biasanya apa yang khas itu? Kalau kamis pon, kalau kamis pon biasanya kamis pon tuh masih ingat ya? Pakai apa itu? Iya, lurik. Kalau bawahnya? Apa namanya? Jahe. Nek kondangan
kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari napas lebih pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membangun perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks.
beraneka ragam mie? Kalian sudah pernah melihat, sudah pernah membuat, sudah pernah makan? Nanti yang kita pelajari adalah materi tentang teks prosedur. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu kita pernah belajar tentang kita melihat tayangan yang di situ menunjukkan tentang cara membuat sesuatu dengan langkah-langkahnya. Kalau yang dulu itu tentang video tutorial ya, kita dulu pernah tahu itu. Nah, sekarang tentang teks prosedur. Apa itu prosedur? Prosedur adalah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau aktivitas. Itu namanya prosedur. Tahapan-tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Itu namanya prosedur. Nah, teks prosedur apa? Karena yang kita pelajari hari ini adalah tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Langkah-langkah atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi dalam bentuk teks, namanya teks prosedur. Nah, kalau yang dulu video namanya video tutorial, itu hanya memperagakan peragaan yang ada di situ. Ini teks, tapi nanti berupa tulisan. Tujuan teks prosedur itu apa? Untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan oleh pembaca. Siapa yang membaca itu nanti harus melakukan kegiatan seperti itu agar dapat cepat, tepat, dan akurat mengikuti sebuah proses. Jadi cepat, akurat, sesuai dengan langkah-langkah yang tepat untuk melalui sebuah proses. Melakukan sesuatu atau menggunakan suatu alat. Jadi bisa membuat suatu benda, membuat suatu barang, atau menggunakan sesuatu. Misalnya kalau yang ini kan di sini ada bungkus apa ini? Teh. Nah, di bungkus teh ini di sini ada petunjuk cara penyajiannya. Dan ini cara membuat, melakukan sesuatu untuk menjadi teh. Ini tadi awalnya kan masih berupa teh dalam kantong itu, kemudian nanti menjadi siap diminum. Kemudian ini ada yang tahu obat nyamuk elektrik. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Dimasukkan ke alatnya, kemudian dihubungkan dengan kabel. Terus apa biasanya? Udah deh, sumet nggak? Pakai api ya? Iya, ini pakai listrik karena ini elektrik ya. Oke, mungkin ada pencetannya di situ, bisa dihidupkan dan dimatikan. Contoh lain. Kemudian kalau di mie instan atau kemasan ini biasanya ada di bagian depan atau belakang? Belakang. Ada di bagian belakang. Kalau yang awal kan biasanya namanya apa? Sudah di belakang, itu langkah-langkahnya. Minyak direbus, kemudian dikeluarkan dari air, dicampur sedikit dengan minyak, kemudian diaduk rata. Kemudian nanti bisa dimasak dengan masakan yang lain atau dibungkus kemasan instan. Kalian juga sudah pernah mencoba membuat di rumah, atau orang tua kalian yang membuat, kalian melihat kan sudah tahu ya. Kemudian dalam apa ini? Jelly. Nah, di jelly ini di sini juga ada langkah-langkahnya. Urut-urutannya seperti apa? Kita memasukkan Dua siswa yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama kita pantas kita dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu visitasi akreditasi sekolah SD kelas 1 tahun 2024. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabatnya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan selamat datang pada Bapak Asesor, Bapak
Mardi MPD Bapak Sardiana SPDMA ke SD kelas 1 Klayen. Mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak berdua pada kesempatan hari ini dalam tugasnya yaitu sebagai asesor untuk visitasi akreditasi sekolah kami. Terima kasih juga kami ucapkan pada Bapak Komite Sekolah, Ibu-Ibu PUT, Bapak-Ibu guru semuanya yang sudah hadir di kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini awal mulai hari ini sampai dengan besok insyaallah hari Selasa 2 hari semuanya berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun seperti yang kita harapkan. Kegiatan akreditasi berjalan baik dan nanti menghasilkan hasil yang baik. Bapak asesor yang kami hormati, pada kegiatan visitasi akreditasi sekolah ini kami keluarga besar SD kelas 1 sudah berupaya mempersiapkan diri sejauh mungkin sejak kita mendapatkan informasi kalau kita masuk ataupun termasuk sekolah yang akan diakreditasi, kita sudah berusaha mempersiapkan diri. Namun kami menyadari bahwa dari apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sudah kami siapkan tentu masih ada ataupun bahkan banyak kekurangannya. Untuk itu nanti mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon bimbingannya, arahannya untuk kelengkapan dari yang kita perlukan ataupun yang dibutuhkan dalam visitasi hari ini. Untuk selanjutnya akan kami sampaikan profil sekolah SD kelas 1 bahwa SD kelas 1 beralamat di Dusun Gembuk, Desa Ngetas, Kapanewon Klayen, Kabupaten Gunung Kidul. Yang secara geografis kita ada di lingkungan pedesaan ya, Bapak, di Desa Ngetas ya. Sebagian besar dari wali murid kita ini mayoritas ya, sebagian besar pertanian, kemudian di sekitarnya lingkungan sekolah kita ini perkebunan ya, kebun jati, kebun mahoni dan sebagainya. Letak geografis tersebut bentuk latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam. Mayoritas peserta didik kita ini 100% beragama Islam, tetapi tetap menghargai keragaman dalam agama dan keyakinan. Kemudian untuk visi dari SD kelas 1 ini adalah terwujudnya sekolah yang unggul, berbudaya, terampil, berwawasan global, berdasarkan iman dan takwa. Itu yang sudah kami rumuskan untuk visi yang akan kita raih, akan kita capai. Kemudian untuk misinya, untuk misi yang akan kita laksanakan yaitu melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan disiplin dalam menegakkan peraturan dan tata tertib sekolah. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dalam keterampilan sebagai bekal hidup. Yang keempat, meningkatkan disiplin dan menumbuh kembangkan penghayatan pengamalan agama serta budi pekerti. Itu selanjutnya tujuan sekolah. Tujuan umum pendidikan sekolah dasar Ngetas 1 yaitu peserta didik mampu mengamalkan ajaran agama dengan baik sehingga terbentuk akhlak mulia dan kepribadian yang kuat, meningkatkan budi pekerti luhur, meningkatkan kualitas lulusan agar mampu berkompetisi di jenjang pendidikan selanjutnya, terwujudnya disiplin yang tinggi dalam menaati peraturan dan tata tertib sekolah, terampil dan mampu menguasai teknologi informasi, mewujudkan sekolah yang bersih, sehat, serta meningkatkan prestasi di bidang akademis dan non-akademis. Untuk tujuan jangka pendek, yaitu peserta didik berakhlak mulia melalui pelaksanaan budaya tertib beribadah,
berdoa dan 5S, senyum, sapa, salam, santun dan sopan. Yang kedua, tumbuhnya sikap nasionalisme, patriotisme dan bangga atas budaya lokal melalui kegiatan upacara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu wajib nasional dan lagu daerah, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta kegiatan ekstrakurikuler dan seterusnya. Untuk tujuan jangka menengah yaitu 1. Tercapainya prestasi sesuai minat bakat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan kompetisi. Yang kedua, berkembangnya kemampuan berpikir tingkat tinggi, critical thinking, collaboration, creativity, communication, kemampuan literasi dasar melalui kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ekstrakurikuler, dan pembiasaan literasi yang direncanakan dan dievaluasi secara berkala. Dan tujuan jangka panjang yaitu tahun mulai dari 2023 sampai 2029 adalah 1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dalam hal tertib beribadah, menghasilkan lulusan yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi sesuai minat bakat yang dimiliki. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang terampil dalam berpikir kritis, kreatif, menghasilkan karya, memanfaatkan teknologi digital, dan mengembangkan minat serta bakatnya. Yang keempat, menghasilkan lulusan yang memiliki penguasaan 6 literasi dasar, yaitu literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi budaya, kewarganegaraan, dan literasi finansial. Yang kelima, terciptanya karakter toleransi melalui pengalaman lintas budaya dalam pembelajaran lintas kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk profil sekolah itu data pendidik dan tenaga kependidikan saat ini di tahun 2024 jumlah pendidik dan tenaga kependidikan ada 11. Yang pertama saya Cahyono, kemudian yang kedua Ibu Endang Susilowati SPDSD, guru kelas 6, wali kelas 6. Yang ketiga Bapak Musodik SPDSD, guru kelas 4. Yang keempat Bu Tusifah SPDI, guru pendidikan agama Islam. Yang kelima Bu Tri Astuti SPD, guru kelas 1. Yang keenam Bu Wasri SPDSD, guru kelas 5. Yang ketujuh Bu Asri Rahmawati SPD, guru kelas 2. Yang kedelapan Bapak Ari Pirosjati SPD Jas, guru olahraga. Yang 9 Pak Heri Kiswanto SPDI, ini operator sekolah dan administrasi sekolah yang lain. Yang ke-10 Pak Ardi Dwilaksono SPD, guru kelas 3. Yang ke-11 Pak Tony Dian SPDI, penjaga sekolah. Demikian Bapak Ibu untuk profil guru dan tenaga pendidikan. Dari 11 orang tersebut 8 berstatus ASN, yang 3 PTT dan GTT. Kemudian untuk siswa kami kelas 1 berjumlah 13, kelas 2 13, kelas 3 13, kelas 4 10, kelas 5 11, kelas 6 14, jumlah seluruhnya 74. Kemudian untuk kegiatan ekstra yang ada di sekolah kami, 1 drum band yang setiap tahun kita ikut berpartisipasi di acara bersih desa ataupun rasulan. Setiap rasul kita diminta untuk ikut berpartisipasi tampil di acara bersih desa tersebut. Kemudian ada pramuka yang dilaksanakan setiap hari Jumat siang, dan setiap bulan Agustus sudah 2 tahun kita mengadakan persami perkemahan Sabtu Minggu. Kemudian kegiatan ekstra lainnya adalah baca tulis Quran yang dibimbing oleh Bu Guru Agama. Kemudian ada kegiatan hadroh yang kemarin kita tampilkan di acara Festival Budaya tingkat Kapanewon. Kemudian ada TIK yang dibimbing oleh Mas Heri
Kemudian tari, setiap hari Kamis kita latihan tari untuk anak-anak. Kemudian berikutnya adalah karawitan. Kita memanfaatkan atau menderek ngambil latihan di Balai Kelurahan Getas setiap hari Rabu kemarin. Kemudian ada bahasa Inggris, tambahan adalah bahasa Inggris. Ini hanya untuk kelas 6. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan, yaitu mengikuti upacara 17 Agustus di lapangan Dengok. Kalau yang digambar itu di lapangan Ngunut. Ya, anak-anak ikut upacara pada saat penurunan bendera. Kemudian studi wisata yang kita lakukan setiap 2 tahun sekali, ya. Outing class, kita belajar langsung ke objek yang pernah kita kunjungi, Candi Prambanan, kemudian ada Museum Dirgantara, kemudian Merapi Park dan lain-lain, yang bertujuan supaya siswa kita bisa melihat langsung objek yang pernah disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Kemudian ada kegiatan kurban, setiap hari raya Idul Kurban kita melaksanakan latihan kurban dari anak-anak, infak setiap hari Jumat. Kemudian di hari raya Idul Adha kita mengadakan kurban. Kemudian untuk prestasi-prestasi sudah dicapai atau pernah dicapai, pernah diraih oleh SD kelas 1, yaitu saat lomba PMBI, penelusuran minat bakat istimewa kelas 3 itu pernah sampai maju tingkat kabupaten tapi belum juara. Jadi sudah tingkat gugus lolos, kemudian tingkat korwil maju tingkat kabupaten, kemudian sastra Jawa moco cerita cerkak itu sampai tingkat kabupaten, dapat juara di tingkat korwil. Kemudian FLSN juga pernah meraih juara, dapat piala. Kemudian untuk pembiasaan yaitu sholat jamaah, sholat zuhur. Kemudian saat pagi hari sebelum masuk kelas yaitu bacaan Asmaul Husna, kemudian sholawat, surat-surat pendek dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan sekilas profil sekolah SD Getas 1. Semoga SD Getas 1 akan lebih maju lagi, akan meningkat lagi prestasinya. Atas doa, atas bantuan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Banyak kekurangan kesalahan, mohon maaf. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Getas 1, Bapak Cahyono SPD yang telah menyampaikan profil secara singkat gambaran SD Negeri Getas 1 yang terletak di Kelurahan Getas Kapanewon Klayen ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan yang kedua dari tim asesor akreditasi sekolah kepada Bapak Marti ataupun Bapak Sargiono SPD MA. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khala wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Getas 1, Bapak Komite beserta perwakilan dari orang tua dan teman kami, sahabat kami, tim kami Pak Sardiana. Bapak Ibu, sebelumnya mari kita tidak lupa menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. If you saw me on the train, would you look the other way like strangers do? And if you
you pass me on the street, would you look down at your feet and move on through? Like strangers do.